Sebelum kita mulai perjalanan hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu, karena di channel ini kita bakal ngobrol santai soal isu yang lagi viral dari balik kemudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir bagaimana nasib sebuah program yang sebenarnya baik tetapi dikelola oleh orang-orang yang tidak amanah? Belakangan ini publik dikejutkan dengan kabar bahwa sejumlah mantan petinggi Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makanan bergizi gratis atau MBG. Berikut videonya. Tentu saja kabar ini memancing berbagai reaksi. Ada yang marah, ada yang kecewa, bahkan ada yang mulai meragukan program MBG secara keseluruhan. Tapi pertanyaannya, apakah karena ada dugaan korupsi, lalu program MBG harus dianggap gagal? Menurut saya, jawabannya tidak. Program MBG adalah program yang baik. Yang bermasalah bukan programnya, tetapi bagaimana program itu dikelola. Kita harus jujur mengakui bahwa tujuan utama program makan bergizi gratis sangat mulia. Di banyak daerah di Indonesia masih terdapat anak-anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan yang cukup. Masih banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya setiap hari. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran program yang menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah tentu menjadi harapan besar. Karena sesungguhnya investasi terbesar sebuah bangsa bukanlah gedung pencakar langit, bukan pula proyek-proyek mewah. Investasi terbesar sebuah bangsa adalah kualitas manusianya. Anak-anak yang sehat hari ini akan menjadi tenaga kerja produktif di masa depan. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang baik akan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, dan anak-anak yang tumbuh sehat akan menjadi generasi yang mampu bersaing di masa mendatang. Karena itulah saya memandang bahwa secara konsep MBG merupakan program yang layak didukung. Namun ada satu hal yang tidak boleh kita abaikan. Program yang baik tidak otomatis menghasilkan hasil yang baik apabila pengelolaannya buruk. Dan disinilah letak persoalan yang sebenarnya. MBG bukan program kecil. Anggaran yang digunakan sangat besar, bahkan nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Dalam beberapa tahun pelaksanaannya, kita semua tahu, semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula godaan yang muncul. Uang dalam jumlah besar selalu berpotensi menghadirkan niat jahat, bukan karena semua orang jahat, tetapi karena kekuasaan yang besar dan anggaran yang besar seringkali menjadi ujian integritas yang sangat berat. Sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa banyak program pemerintah yang awalnya dirancang untuk membantu masyarakat justru tercoreng akibat praktik korupsi. Yang dirugikan bukan hanya negara, yang dirugikan adalah rakyat, yang dirugikan adalah anak-anak yang seharusnya menerima manfaat dari program tersebut. Bayangkan saja, jika satu porsi makanan yang seharusnya bernilai sekian rupiah dikurangi kualitasnya demi keuntungan pribadi. Jika bahan makanan yang digunakan tidak sesuai standar, jika proses pengadaan tidak transparan, jika ada permainan dalam distribusi, maka yang menjadi korban bukan hanya angka-angka dalam laporan keuangan. Korbannya adalah anak-anak. Korban adalah masa depan bangsa. Karena itu saya berpendapat bahwa kasus dugaan korupsi yang terjadi harus menjadi alarm keras bagi seluruh pihak. Ini bukan sekedar persoalan hukum, ini adalah persoalan moral, karena uang yang digunakan dalam program ini berasal dari rakyat. Dan manfaat yang seharusnya diterima diperuntukkan bagi generasi penerus bangsa. Menurut saya, ada pelajaran penting yang harus diambil dari kasus ini. Pertama, pengawasan harus jauh lebih kuat. Program sebesar MBG tidak boleh hanya bergantung pada penguasaan internal. Harus ada keterlibatan berbagai pihak, mulai dari aparat pengawas,
lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, sekolah, hingga masyarakat. Semakin banyak mata yang mengawasi, semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan. Kedua, transparansi harus menjadi prinsip utama. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, berapa biaya per porsi, siapa penyediaannya, bagaimana mekanisme pengadaannya, dan bagaimana kualitas makanan yang diberikan. Keterbukaan informasi bukan ancaman, justru keterbukaan adalah cara terbaik untuk membangun kepercayaan publik. Yang ketiga, pemilihan sumber daya manusia harus benar-benar ketat. Program sebesar ini tidak cukup hanya dikelola oleh orang yang pintar. Program ini harus dikelola oleh orang yang berintegritas, karena kecerdasan tanpa integritas hanya akan melahirkan penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya, integritas akan membuat setiap rupiah anggaran digunakan sesuai tujuan yang sebenarnya. Kita sering terlalu fokus mencari orang yang mampu bekerja, padahal yang lebih sulit dicari adalah orang yang mampu bekerja dengan jujur. Yang keempat, evaluasi harus dilakukan secara berkala. Jangan menunggu masalah membesar, jangan menunggu muncul kasus hukum. Sistem harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Apabila ada celah yang berpotensi menimbulkan korupsi, maka celah itu harus segera ditutup. Karena mencegah selalu lebih murah daripada memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Saya juga melihat ada satu kesalahan yang sering dilakukan publik ketika menghadapi kasus seperti ini. Ketika ada korupsi dalam sebuah program, sebagian orang langsung menyimpulkan bahwa program tersebut buruk. Padahal belum tentu demikian. Kita harus mampu membedakan antara program dan pelaksana program. Jika ada sopir yang melanggar aturan, bukan berarti mobilnya yang salah. Jika ada oknum yang menyalahgunakan anggaran, bukan berarti tujuan programnya harus dibatalkan. Yang harus diperbaiki adalah tata kelolanya. Yang harus diperkuat adalah sistem pengawasannya. Yang harus ditindak adalah pelaku yang menyalahgunakan kepercayaan. Karena kalau logika kita adalah membatalkan semua program yang pernah disentuh korupsi, maka hampir tidak ada program pembangunan yang bisa berjalan. Solusinya bukan menghentikan program yang baik. Solusinya adalah memastikan program yang baik dijalankan dengan cara yang baik. Itulah yang harus menjadi fokus kita. Pada akhirnya, saya tetap berpendapat bahwa program makan bergizi gratis adalah program yang memiliki tujuan mulia. Program ini berpotensi meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak Indonesia. Program ini berpotensi mengurangi masalah gizi, dan program ini berpotensi menjadi investasi besar bagi masa depan bangsa. Namun satu hal yang harus selalu diingat, semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Karena itu, pengelolaan program harus dilakukan dengan sangat matang, sangat profesional, dan sangat transparan. Kasus dugaan korupsi yang terjadi saat ini harus dijadikan pelajaran berharga, bukan untuk menghentikan programnya, tetapi untuk memperbaiki sistemnya. Karena rakyat tidak membutuhkan program yang hanya bagus di atas kertas. Rakyat membutuhkan program yang benar-benar sampai manfaatnya kepada mereka. Dan anak-anak Indonesia berhak mendapatkan setiap rupiah anggaran yang memang diperuntukkan bagi masa depan mereka. Jika korupsi dibiarkan, yang hilang bukan hanya uang negara, yang hilang adalah kesempatan generasi muda Indonesia untuk tumbuh lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi masa depan. Kalau kamu suka konten opini yang santai tapi masuk akal, tekan tombol subscribe sekarang. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar, karena bisa jadi sudut pandangmu akan saya bahas di video berikutnya. Saya pamit dari balik kemudi, karena kadang perjalanan bukan cuma soal sampai tujuan, tapi soal apa yang kita pahami di tengah jalan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.